Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mampir di video ini. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Pukiu, dan buat para sahabat jangan lupa dukung saya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih sahabat. Mantap. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang memilukan, menyedihkan, pokoknya campur aduk. Dan kalian tidak akan pernah membayangkan sebelumnya kenapa tragedi ini mesti terjadi dan harus ada di dunia nyata. Berhati-hatilah, karena setiap langkah kalian akan selalu ada yang memperhatikan. Kasus pembunuhan sadis pastinya sangat dibenci dan seringkali menghebohkan publik. Biasanya sang pembunuh akan diburu oleh masyarakat dan dituntut dengan hukuman yang berat atas perbuatannya. Tapi apa jadinya jika pembunuhan sadis itu dilakukan oleh anak yang masih berumur 10 tahun? Hal ini terjadi pada seorang balita malang berusia 2 tahun asal Inggris bernama James Patrick Bulger, yang harus tewas di tangan dua anak laki-laki yang masih berusia 10 tahun. Dua anak tersebut bernama John Venable dan Robert Thompson. Sampai sekarang tidak diketahui alasan keduanya tega menghabisi nyawa balita berusia 2 tahun tersebut. Bagaimana kasusnya? James Patrick Bulger adalah anak pasangan suami istri Rob Stephen Bulger dan Dennis Bulger. James lahir pada tanggal 16 Maret 90 di Liverpool, Inggris. 12 Februari 93 hari itu. James sama ibunya sedang berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di New Strand Shopping Mall yang jaraknya hanya sekitar 5 km dari rumahnya. Dennis memang sering mengajak James ke sana untuk membeli keperluan atau sekedar jalan-jalan. Tibalah mereka di mall karena si Dennis pada saat itu lupa membawa stroller. Terpaksa si James jalan sendiri sambil Dennis menggandeng tangannya. Selang beberapa menit masuklah mereka ke toko Artim untuk membeli daging. Dennis masih memberikan perhatian penuh pada James. Dennis pun lalu melakukan pembayaran dan melepaskan tangan James karena si Dennis waktu itu mau mengambil uang untuk membayar. Terpaksa si James dibiarkan sendiri untuk sementara waktu. Hanya dalam selang beberapa menit, James menghilang. Dennis panik dan mencarinya ke seluruh sudut pusat perbelanjaan, lalu melaporkan kejadian itu ke keamanan mall. Keamanan mall langsung mengerahkan timnya untuk mencari dari lantai ke lantai, dari toko ke toko, juga mengumumkan kehilangan lewat speaker mall dengan menyebutkan ciri-ciri James dan pakaian yang dikenakan James pada saat itu. Namun sayang, semuanya tidak membuahkan hasil. Pengunjung mall pun tidak ada yang bisa memberikan informasi atas kehilangan James. Akhirnya sang ibu melaporkan kasus ini ke kepolisian. Polisi pun mulai melakukan pencarian di sekitar mall dan di daerah yang terdekat dari mall tersebut. Namun sayang, polisi pun tidak menemukan petunjuk apapun. Hingga keesokan harinya, kasus James mulai menemukan titik terang, di mana polisi mendapatkan satu petunjuk yang didapat dari pihak mall, yaitu rekaman CCTV. Di dalam CCTV, James terlihat dibawa oleh dua anak laki-laki. Meskipun kualitas CCTV pada saat itu sangat buruk, namun Dennis meyakini anak kecil yang ada di dalam CCTV itu adalah James, berdasarkan pakaian yang dikenakan James pada saat menghilang. One boy holding James's hand. This was at 3:42 p.m. 1 minute later, James was with the two boys walking out of the precinct and towards the Leeds-Liverpool Canal. It was just 4 minutes since he'd strayed from his mother's side.
Dennis merasa tenang setelah menyaksikan rekamannya dan berkeyakinan James akan baik-baik saja. Dia beranggapan James akan aman karena dibawa oleh 2 orang anak laki-laki, tidak dibawa orang dewasa yang besar kemungkinan bisa menyelakai James. Itulah yang dirasakan Dennis pada saat itu. Harapan Dennis kembali bangkit penuh percaya diri dan berkeyakinan James akan baik-baik saja dan akan segera berkumpul kembali bersamanya. Dennis ingin segera mengakhiri kasus anaknya agar cepat ditemukan. Dia pun mulai muncul di TV, melakukan siaran langsung, memohon bagi orang yang tahu keberadaan James untuk segera dikembalikan. Petunjuk pertama CCTV dan permohonan Dennis di media massa ternyata tidak cukup untuk memecahkan kasus hilangnya James. Jalan satu-satunya adalah kepolisian harus menemukan 2 orang anak laki-laki yang berada di CCTV tersebut. Seluruh kepolisian Liverpool bersama-sama mencari atas hilangnya James. Setelah 2 hari pencarian, polisi dikejutkan oleh penemuan jasad seorang anak laki-laki yang mengenaskan di sekitar rel kereta api. Yang diduga itu adalah jasadnya James Patrick Bulger. Pencarian James berubah menjadi kasus pembunuhan, yang dimana kemungkinan 2 orang anak laki-laki yang ada di CCTV itu adalah pembunuhnya. Terjawab sudah akhir dari hilangnya James selama ini. Dennis sangat terpukul mendengar kabar kematian anaknya. Sangkaan awal Dennis terhadap 2 anak laki-laki yang ada di CCTV itu ternyata jauh dari apa yang dibayangkan. Polisi dengan cepat mendalami kasus kematiannya James. Jarak tempat James menghilang sampai ditemukan jasadnya sekitar 5 km. Dan kemungkinan ada orang yang melihat mereka bertiga saat berjalan. Polisi pun berusaha mendapatkan informasi dari masyarakat, menggali lebih dalam, hingga dipublikasikan besar-besaran kepada media massa. Polisi lalu merilis rekaman CCTV untuk dibagikan ke publik dan menjelaskan detail tempat James diculik sampai jasad James ditemukan. Berbagai cara dilakukan demi menemukan tersangka. Polisi menginterogasi anak-anak di sekitar TKP, daerah dekat mall sampai sekitar rel kereta api. Dugaan polisi anak yang terekam CCTV itu diperkirakan berumur 13-14 tahun. Kepolisian daerah memeriksa anak-anak di sekitaran umur tersebut. Berita pembunuhan James mulai tersebar ke masyarakat, menjadi perbincangan dan keprihatinan yang mendalam kala itu. Dua hari setelah CCTV dibagikan secara publik, mulai menemukan petunjuk baru. Ada seseorang yang melaporkan ke polisi bahwa dia mengaku mengenali anak yang ada di CCTV itu. Dan dia bilang bahwa saat kejadian, anak laki-laki itu sedang bolos sekolah bersama 1 orang temannya. Dan setelah mendapatkan informasi, polisi langsung menindaklanjuti laporannya. Tidak perlu menunggu lama, polisi langsung bergegas pergi untuk menginterogasi anak tersebut. Saat ditemui, polisi tidak menyangka ternyata anak yang dilaporkan bukan anak 13-14 tahun, melainkan anak yang baru berumur 10 tahun. Polisi tidak yakin anak yang ditemuinya itu adalah tersangka pembunuhnya. Awal polisi hanya ingin menginterogasi dan mencoret dari daftar tersangka. Polisi datangi John Venable dan petugas lainnya mendatangi Robert Thompson. Setelah sampai ke rumah John, polisi melihat bercak darah dan cipratan cat di sepatu John yang nantinya akan dijadikan barang bukti tersangka di pengadilan.
Polisi mengatakan kepada John dan Robert akan menanyai tentang kasus kematiannya James Patrick Bulger. Awalnya John dan Robert sangat tenang menyambut kedatangan polisi. Mereka pikir polisi hanya menanyai mereka di dalam rumah. Namun ternyata petugas membawa mereka ke kantor polisi guna interogasi lebih lanjut. Reaksi mereka berubah ketakutan, apalagi si Rob langsung merengek-rengek, langsung menangis memeluk ibunya dan tidak ingin dibawa ke kantor polisi. Namun usahanya Rob itu sia-sia karena polisi tahu dia sedang berpura-pura nangis. Polisi tahu dia lagi berbohong. Jadi polisi pun semakin curiga dan penasaran ingin menginterogasi si Rob dan si John Venable. Polisi langsung membawa mereka dan menginterogasi di tempat yang berbeda. Nah, sebelum masuk ke interogasi Robert Thompson dan John Venable, saya akan sedikit menceritakan latar belakang mereka berdua. Ada apa dengan kehidupan mereka berdua? Apa yang salah hingga mereka mempunyai mental psikopat di usianya yang sangat muda? Robert Thompson ini 6 bersaudara. Rob dilahirkan dari keluarga yang tidak harmonis. Ayah Rob sering menyiksa ibunya hampir setiap hari, jadi si Rob itu nggak aneh kalau melihat mereka bertengkar. Saudara-saudaranya juga tidak akur satu sama lain. Hidupnya masing-masing. Jadi nggak ada cerita adik dan kakak saling ngejaga, saling ngelindungi, itu nggak ada di keluarga si Rob. Udah kayak orang lain, bahkan kayak musuh. Kondisi keluarga Rob makin parah bermula saat liburan keluarga. Jadi keluarganya si Rob, ibu, ayah, dan ke-6 saudaranya pergi ke suatu tempat untuk bertamasya. Namun lucunya, si ayah malah membawa selingkuhannya ikut liburan bareng-bareng. Semua anggota keluarga tidak ada yang tahu sebelumnya si ayah punya selingkuhan. Bahkan si ayah cuek mengenalkan selingkuhannya di depan ibu dan ke-7 anaknya. Namun ibunya Rob tidak menunjukkan rasa cemburu atau kaget. Kemungkinan sudah tahu dari lama si ayah selingkuh. Makanya ibunya itu cuek dan membiarkan mereka begitu saja saat liburan. Di tempat liburan si ayah cuman mojok berdua sama selingkuhannya, udah kayak bulan madu. Melihat semua itu, si Robert Thompson semakin benci sama ayahnya. Setelah ibu Rob mencoba bertahan dan berpura-pura bahagia di depan perselingkuhan mereka, mengikhlaskan perselingkuhan mereka, tetap saja pada akhirnya sang ayah memilih untuk pergi bersama selingkuhannya dan hanya meninggalkan 5 pound sterling, kalau dirupiahkan 90.000, untuk ibunya dan ke-7 anaknya. Setelah saat itu, ayah Rob tidak pernah terlihat kembali, alias kabur. Keluarga Rob dari parah menjadi semakin hancur. Ibu Rob kecanduan alkohol. Hari-harinya sudah tidak normal lagi. Mabuk menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menghadapi kehidupan yang semakin pahit. 7 anaknya dengan terpaksa harus mulai mengurus dirinya sendiri. Saudara-saudara Rob sudah tidak peduli dan empati satu sama lain. Begitu juga dengan Rob. Sering bolos sekolah, mencuri di mall, dan sering berkelahi dengan teman dan saudaranya. John Venables adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Namun sayangnya kedua saudaranya memiliki keterbelakangan mental. Akhirnya ada kebiasaan saudaranya yang sering John tiru, John ikuti. Kenapa John melakukan hal itu nanti akan saya bahas. Ayahnya John seorang pekerja keras, bahkan melarang ibu John bekerja dan hanya mengurus kedua anaknya yang mempunyai keterbelakangan mental yang harus ekstra dijaga dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sehingga si John merasa diabaikan dan tidak diperhatikan ibunya karena terlalu sibuk mengurus kedua saudaranya. Dikarenakan keadaan itu, John tertekan, John memiliki kebiasaan buruk, mempunyai sikap yang buruk, tidak dapat beradaptasi dengan orang baru. Bahkan si John juga sering dibully di lingkungannya karena memiliki saudara yang mempunyai keterbelakangan mental. Di sekolah, John sering melempar barang, berteriak-teriak, menjedot-jedotkan kepala hingga berdarah dan terluka, sampai-sampai mengganggu kegiatan belajar. Dengan terpaksa,
Gurunya pun sering mengeluarkan John dari kelas. Tidak hanya itu, John pun pernah berusaha untuk melukai dirinya sendiri dengan gunting, mencekik teman sekelasnya, sampai akhirnya pihak sekolah mengeluarkan dia. Kenapa John selalu meniru kedua saudaranya? Nah, inilah alasannya. John melakukan semua itu karena John tidak ingin sekolah di sana. John tidak betah sekolah di sana karena dia ingin bersekolah bersama kedua saudaranya. John sering mengelabui orang-orang agar dianggap seperti kedua saudaranya yang memiliki keterbelakangan mental. Oleh karena itu, John pun sering melakukan kebiasaan-kebiasaan saudaranya yang ditiru oleh John. John menganggap kalau satu sekolah dengan kedua saudaranya, dia tidak akan pernah dibully lagi. Karena di sekolahnya yang sekarang, si John itu sering dibully sebab banyak sekali teman sekolahnya yang menjadikan keterbelakangan kedua saudaranya menjadi bahan bulian untuk John. Mendengar hal itu, ibu John pun marah dan menghukum John tidak bersekolah selama 10 minggu. Setelah itu, John dimasukkan ke sekolah yang baru. Di sanalah John bertemu dengan Robert Thompson. Awal pertemuan dan pertemanan John Venable dan Robert Thompson dimulai. Mereka mempunyai latar belakang keluarga yang cenderung mengabaikan keberadaannya. John dan Rob seperti punya chemistry yang klop, saling melengkapi kekosongan yang selama ini hilang dari hidup mereka. Kebiasaan buruk John menular kepada Rob. Begitu sebaliknya, kebiasaan Rob menular kepada John. Pada akhirnya menyambunglah dengan tragedi yang menimpa James Patrick Bulger. Saat tragedi itu terjadi, mereka lagi bolos dan main ke New Strand Shopping Mall yang saat itu James dan ibunya pun berada di sana. Dan sepanjang berada di pusat perbelanjaan, Rob dan John pun tertangkap kamera mencuri sejumlah barang, termasuk diantaranya permen, boneka, beberapa baterai, dan sekaleng cat berwarna biru bermerek Humrol. Barang-barang tersebut kelak ditemukan di lokasi pembunuhan James. Nah, sekarang kita akan masuk ke interogasi John Venable dan Robert Thompson. Saat diinterogasi, polisi sempat kewalahan menghadapi mereka berdua. Dikarenakan umur mereka yang masih sangat muda, membuat proses interogasi pelik dan sulit. Setiap sesi pertanyaan, John dan Rob sering sekali menangis dan berbohong. Saat Robert Thompson mulai diinterogasi, dia melimpahkan semua kesalahan kepada John. Dia mengaku bahwa John lah yang membawa pergi anak itu keluar dari pusat perbelanjaan. Padahal aku sudah bilang untuk meninggalkan anak itu sendiri, kata si Rob. Rob pun mengaku saat John membawa anak itu keluar mall, dia tidak ikut sama sekali hingga ke area rel kereta api. Rob terus menangis saat diinterogasi. Dia selalu mengulang kata yang sama. Saya tidak bersalah, saya tidak bersalah. Jangan melimpahkan semua kesalahan ini kepadaku. Polisi pun tidak banyak mendapatkan informasi dari Rob. Rob sangat sulit diberikan pertanyaan. Dia lebih banyak berbohong dan tidak menceritakan seluruh kejadian yang sebenarnya. Polisi pun terus mendesak dan mengatakan kepada Rob bahwa ada saksi yang melihat kamu dan si John Venable berada di rel kereta api. Mendengar hal itu, Rob kaget dan tidak lama dia pun mengakui dia berada di rel kereta api saat kejadian naas itu. Namun tetap saja Rob selalu melimpahkan semua kesalahan kepada John Venable. Sementara di tempat yang berbeda, John Venable diinterogasi dengan kesaksian yang sama saja, penuh dengan kebohongan dan saling menyalahkan. Jadi di hari pertama interogasi, John mengaku tidak ada di tempat kejadian. Bahkan dia pun mengarang cerita dia nggak ada di Liverpool saat itu, tapi di kota yang lain.
Padahal sudah jelas-jelas dia telah diidentifikasi di CCTV bahwa itu adalah John Venables. Di hari kedua, polisi terus mendesak John dan mengatakan kepada John bahwa Rob telah mengakui semuanya. John Venable dan Rob Thompson berada di rel kereta saat kejadian naas itu. Mendengar itu, sesaat Rob terdiam, seolah sedang memikirkan alasan untuk berbohong lagi kepada polisi. Lalu Rob pun mengubah pernyataan pertama yang katanya tidak ada di Liverpool saat kejadian. Akhirnya dia pun mengakui bahwa memang benar Rob dan John berada di rel kereta api malam itu. Tapi tidak sedikit pun menyakiti James. Setelah menjawab itu, sontak semua yang ada di ruangan interogasi kaget karena John Venable mengeluarkan reaksi yang penuh dengan dramatis, memeluk petugas yang sedang menginterogasinya dan memeluk ibunya. Padahal polisi pun tahu itu akal-akalannya si John supaya tidak terlihat lagi berbohong. Demi kelancaran interogasi, petugas membiarkan John Venable menenangkan diri sejenak. Setelah tenang, langsung polisi pun memberendel dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat John Venable semakin tertekan. Saking tertekannya, John pun hanya menjawab dengan kata, "Tidak." "Apakah kamu membawa anak itu?" "Tidak." "Apakah kamu melukai anak itu?" "Tidak." Jawabannya selalu tidak, tidak, tidak. Lalu John mengeluarkan emosi palsu sama seperti yang dilakukan Robert Thompson. Dan pada akhirnya kesimpulan dari pengakuan keduanya penuh dengan kebohongan dan saling menyalahkan satu sama lain. Polisi berhasil menemukan bukti bahwa merekalah yang telah membunuh James Patrick Bulger. Nah, jadi kejadian yang sebenarnya itu adalah saat itu John dan Robert melihat James yang sedang sendirian di saat sang ibu sedang sibuk berbelanja. Mereka akhirnya memutuskan untuk menculik James saat itu. Setelah berhasil membujuknya, John dan Robert akhirnya berhasil membawa pergi James keluar dari pusat perbelanjaan. Setelah mereka berhasil membujuk James, dibawa keluar gedung mall. Momen itu terekam CCTV pada pukul 15.42. James dibawa ke Canal dan Liverpool, sekitar 1/4 mil dari pusat perbelanjaan New Strand Shopping Mall. Banyak saksi mata yang mengaku melihat mereka bertiga berjalan menelusuri jalan. Tetapi tidak ada sama sekali yang menaruh kecurigaan terhadap mereka, karena terlihat seperti dua orang kakak yang sedang membawa adik kecilnya jalan-jalan. Sampai akhirnya mereka membawa James ke sebuah tempat di dekat rel kereta api. Di sanalah aksi pembunuhan itu terjadi. Detail serangkaian penyiksaan atas tubuh James sangat mengerikan. John dan Robert mendorong James hingga terjatuh. Kemudian mereka mencipratkan cat yang membuatnya menjadi tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka lalu menendangi dan memukulinya dengan batu bata. Kemudian menyumpal mulutnya dengan batu baterai. Entah apa yang merasuki pikiran dua anak berusia 10 tahun ini, sampai akhirnya mereka tega menghantam kepala James dengan sebuah besi besar seberat 10 kilo. Hingga kepala James retak dan mengalami luka yang sangat parah. Setelah melakukan aksi keji itu, mereka meletakkan tubuh James di rel kereta api dengan tujuan agar kematian James seolah-olah terlihat seperti kecelakaan. Mereka meninggalkan tubuh James di sana hingga akhirnya kereta datang dan membelah tubuh James menjadi dua. 4 days later, a tip-off led them to arrest Venables and Thompson. They were both just 10 years old. Ahli patologi Alan Williams menjelaskan,
bahwa James menderita begitu banyak luka. Total terdapat 42 jejak kekerasan di tubuh mungil James. Yang lebih mengerikan lagi, polisi menduga ada unsur kekerasan seksual, mengingat sepatu, kaos kaki, celana James dilepas oleh kedua pelaku. Ketika diinterogasi seputar kekerasan seksual, Robert Thompson dan John Venable enggan menjawab secara rinci. Mereka juga menolak tuduhan penyiksaan dengan menggunakan batu baterai. Jasad James ditemukan pada tanggal 14 Februari. Menurut ahli patologi forensik, James telah meninggal dunia setelah ditabrak oleh kereta api. Tapi ini ada dua versi mengatakan James telah meninggal sebelum dan setelah ditabrak kereta api. Sumpah, ini kisah paling termiris dari kasus-kasus yang pernah saya baca sebelumnya. Prihatin, marah, kesel, terus gak percaya kalau kasus ini pernah terjadi di kehidupan nyata. Bahkan kalau seandainya ada cerita fiksi kayak gini, itu udah masuk kategori cerita liar. Anak 10 tahun, kalau di kita kan taunya main layangan, tiktokan, sosmedan, bucin-bucinan. Lah ini sudah melampaui batas cuy. Psikopat, pembunuh berdarah dingin, tidak ada motif sama sekali. Tega menghabisi balita yang belum genap berumur 3 tahun. Ngeri lor, ngeri. Albert Kirby, salah satu pejabat kepolisian setempat, pernah mengatakan, "Aku sudah berurusan dengan banyak kasus pembunuhan, namun belum pernah melihat cedera yang dialami oleh seorang yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri." Anda tidak bisa membayangkan bahwa pelakunya adalah anak-anak yang berumur 10 tahun, cuy. John Venable dan Robert Thompson kemudian dikenai hukuman seumur hidup. Namun karena usia mereka masih sangat belia, 8 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2001, mereka bebas bersyarat dari rumah penahanan anak. Keduanya diberi identitas baru, dilarang bertemu satu sama lain, dilarang kembali ke Liverpool, tempat di mana mereka melakukan pembunuhan, dan dibatasi sejumlah persyaratan lainnya. Dan ada kabar yang mengejutkan datang dari John Venable. Kabar baik atau kabar buruk? Kalian bisa tebak sendiri. John Venable yang pada tahun 2010 saat usianya menginjak 27 tahun ternyata melakukan ulah kembali, kejahatan kembali. Tindak kriminal yang dilakukannya bukan masalah sepele, sehingga dia harus kembali lagi ke rumah tahanan. Berita ini sempat heboh di berbagai media massa saat itu. Kasusnya adalah dia mendownload foto anak kecil dan menyebarluaskan ke situs-situs pedofil. Dipenjaralah dia selama 2 tahun. Kemudian setelah keluar lagi-lagi dia membuat ulah kembali. Dia terlibat kasus perkelahian saat mabuk, tertangkap karena obat-obatan terlarang, dan dia melanggar peraturan yang diberikan, yaitu dilarang mengunjungi Liverpool tempat dia melakukan pembunuhan keji. Namun dia berani menginjakan kaki ke sana hanya sekedar untuk have fun. Pergi ke bar, mabuk-mabukan, bermain bersama teman-temannya. Dan juga dia sempat mengungkapkan identitas dia yang sebenarnya kepada 2 orang yang dia temuin di bar. Berita itu sampailah ke kepolisian, lalu si John Venable ditangkap kembali dan dipenjara selama 3 tahun dan dibuatkan lagi identitas baru. Kalian tahu nggak identitas baru itu harganya berapa? Nah, jadi menurut info yang saya telah baca, untuk membuat identitas baru itu harganya sekitar 200-700 ribu pound sterling. Kalau dirupiahkan sebesar 400 miliar sampai 12 miliar. Bayangin, sebegitu banyaknya pemerintahan Inggris harus mengeluarkan biaya untuk membuatkan identitas baru bagi mereka. Si John Venable dibuatkan identitas baru itu 2 kali, coy. Berapa coba bayangin? Kalikan saja sendiri. Si John Venable setelah dibebaskan dan mendapatkan identitas baru, tidak kapok-kapok berulah kembali.
dengan kasus yang sama, yaitu mendownload foto-foto anak kecil dan menyebarluaskannya. Dan dia dipenjara kembali pada tahun 2018 karena kasus tersebut. Sementara Robert Thompson dikabarkan sempat berada di pusat perawatan Barton Moss di Manchester. Ia dibebaskan pada usia 23 tahun Juni 2001 dan setelah itu tidak diketahui lagi kabarnya. Oke, itulah akhir dari kasus ini, kasus yang benar-benar menguras hati dan emosi. Mudah-mudahan selalu jadi pembelajaran buat kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalam.